Ritual atau budaya pembuangan sial artinya adalah amarah kita kepada Allah yang sangat besar. Itu artinya akan membawa kesialan dan bahkan dosa lebih besar, Pak Ustadz, betul ya? Insyaallah harus kita hindari, insyaallah. Oke, dan pemirsa, seperti biasa di Rahasia Batin kami akan menghadirkan narasumber yang akan bertemu dengan Pak Ustadz untuk meminta petunjuk atau pertolongan tentang masalah atau penyakit yang mereka alami. Langsung saja yang pertama, ini dia. Assalamualaikum Ibu. Asal dari Bekasi. Ini yang saya alami, saya tuh sering mengalami kesurupan gitu loh Pak Ustadz. Semenjak saya melahirkan anak yang pertama. Mula-mulanya itu hanya pingsan biasa, tapi lama-lama tuh ngalamin kesurupan itu terus menerus. Terus semenjak itu saya pindah ke daerah Keranggan, itu pas bulan puasa kemarin saya tuh mengalami kesurupan tuh seperti mau nggak ada gitu loh Mas Robi. Maksudnya Ibu hampir mau meninggal? Iya benar, sampai badan saya tuh pokoknya panas dingin, pokoknya nggak karu-karuan, sampai anak saya tuh pada nangis semua. Terus saya dikasih tahu tetangga saya kan, untuk katanya ini ada orang pintar untuk ngobatin katanya gitu. Pas itu orangnya kan datang ke rumah saya, pas itu suruh pakai kelapa gitu ya, medianya kelapa, ditaruh di kamar mandi, pas dibuka ibunya nggak karuan itu. Makanya dan semenjak itu lagi udah terus gitu, terus-terusan. Terus punggung saya tuh berat, ini perut yang di sini sakit gitu. Udah berobat, udah sampai di tes jantung segala macam itu, katanya nggak ada penyakitnya gitu. Mohon maaf, Ibu hari ini datang dengan siapa? Dengan anak saya. Anaknya? Ya. Kalau Mas Robi ajak dalam boleh? Usianya boleh. berapa anaknya? 24. Oh, sudah dewasa, nggak Ya. apa-apa ya. Anaknya Ibu boleh sini temani. Nah, aku sembari menunggu, hal terburuk yang pernah Ibu rasakan selain, mohon maaf, hampir meninggal dunia, Ya. ada apa lagi? Apakah pernah ada, halo Mas, Assalamualaikum, siapa namanya? Waalaikumsalam, namanya Fahri Agung. Mas Fahri ya? Ya, saya lanjutkan Ibu ya. Apakah pernah sampai Ibu mungkin teriak-teriak, lari atau apa, kepanasan atau apa lagi? Ya itu pas malam puasa itu Mas Itu Robi, yang paling yang buruk. paling buruk. Bener-bener di luar nalar itu, sampai pokoknya gimana deh, nggak bisa diungkapin gitu. Ibadahnya keganggu nggak kalau begitu? Apakah kalau sholat kayak seperti ada yang mengganggu, membisikkan atau? Iya, pokoknya nggak kusuk gitu. Oh, nggak khusyuk. Kalau Nggak baca kusuk. Quran juga nggak khusyuk. Iya, nggak kusuk gitu. Oke, aku nanya ke Mas Fahri dulu. Mas Fahri satu rumah sama Ibu kan? Iya, satu Sudah rumah. menikah? Belum. Oh, masih mendampingi Ibu ya. Iya. Nah, ini apa yang Mas Fahri sebagai anak juga di rumah melihatnya seperti apa yang kejadian? Kasihan sebenarnya Mas sama ibu kan. Di rumah sendiri, yang lainnya pada sekolah, saya kerja. Ya kalau di rumah kayak kemarin pas bulan puasa itu, sampai yang ibu ceritain itu, saya buru-buru pulang gitu. Khawatir jadinya kalau ibu sendiri di rumah nggak ada yang nungguin gitu. Kalau kejadian seperti itu lagi, nggak ada yang dampingin gitu Pak. Nah, biar Pak Ustadz nanti bisa bantu doa, apalagi yang dirasain? Sakitkah di badan? Ini kaki sini tuh terasa kebakar gitu loh Pak Ustadz. Ya sebelah sini kayak kebakar gitu. Panas sekali rasanya. Sebelah sini nih. Sama punggung sini pada pegel gitu, pada kayak berat gitu loh rasanya. Ini kalau Pak Ustadz lihat masih kental banget ilmu yang dikirim orang itu ya Pak Ustadz? Ilmunya sudah masuk. Kemudian yang di luar-luar ini, yang di kaki, ini ilmu sihir yang masuk kaki. Kemudian ada kerajaan jin yang masuk juga. Jadi gesekan dua ilmu ini menjadikan sakit panas. Kemudian yang di punggung itu dari kerajaan jin kalau itu insya Allah. Jadi kalau dia mau nyerang lagi, dia akan masuk ke kepala, kemudian nyengkrem sampai mata, otak nggak sadar, kesurupan lagi. Seperti itu dia cara menyerangnya. Jadi posnya itu di punggungnya Ibu Kristianti. Jadi posnya di punggung. Itu pos atas itu di punggung, posnya bawah itu di kaki.
Jadi sekali waktu kalau dia mau nyerang lagi, masuk lagi begitu. Jadi kesurupan. Kalau mau tidur gitu sering kayak ketindihan gitu enggak? Kayak sesek atau dicekik. Iya, dada ini sakit di sini. Iya, dadanya itu yang ilmu dari orang tua sebelum Ibu Kristianti. Pemirsa, tetap bersama kami di Rahasia Batin. Nanti Ibu Kristianti akan coba dibantu oleh Pak Ustadz dengan pimpinan doa dari beliau. Tetap bersama kami. Ya, Anda masih bersama kami di Rahasia Batin, masih bersama dengan Ustadz Danu dan bintang tamu saya ada Maggie di sini beserta narasumber kami. Tapi saya ingin bertanya sama Maggie terlebih dahulu. Maggie, ini kan kalau kita lihat tampaknya memang walaupun sudah saling memaafkan, ada yang tampaknya masih dendam sama beliau gitu sehingga dikirimkan hal seperti ini. Selain dari yang memang ada keturunan ya. Maggie pernah punya dendam atau pernah ada orang yang dendam sama kamu sehingga mau mencelakai dirimu? Saya ngerasa kayaknya pernah, karena di kerjaan sih ya, setiap ketemu sama orang itu dia selalu melengos, selalu berpaling gitu. Terus saya ngerasa diri saya tuh kayak aneh gitu, katanya sih ada yang orang pinter yang ngomong kalau saya ada yang ngerjain gitu. Katanya sih mengarah ke orang itu ciri-cirinya kayak gitu. Tapi sih. ngomong-ngomong Pak Ustadz, Afwan, kayaknya Maggie dekat-dekat sama orang pinter ya Pak Ustadz ya. Pertama dibukain mata batinnya, tadi juga tentang orang dendam, Deket sama nanyanya Ustadz juga deket. kalau Pak Ustadz berbeda. Maggie kenapa sih? Nah ini pertanyaan saya pribadi. Iya. Kenapa senang sekali, maaf, berkonsultasi atau sekedar bertanya ya Pak Iya. Ustadz ya, dengan orang pintar, kenapa? Mungkin gini, Kak Robi, mama saya kan orang Jawa. Mama saya tuh juga termasuk orang yang sixth-nya Kuat. termasuk kuat juga Oke. gitu. Kayak mungkin mama saya termasuk kejawen ya, jadi kayak memikirkan apa tuh dihitung harinya atau apa gitu. Jadi bersinggungan kuat dengan hal-hal yang kayak gitu sih. Gitu ya. Tapi nggak takut sama sekali ya? Enggak sih, kalau ketemu dengan hal yang magis sih pasti takut. Oke deh. Iya. Hanya melihat sekalibat aja kalau dari alam gaib itu nggak pernah Iya, tapi ngeliat langsung. bentuknya macem-macem. Saya pernah ngelihatnya. Apa yang gitu. terburuk pernah lihat? Sosok cewek putih pernah, rambutnya panjang pernah, gelantungan pernah, macem-macem. Pak Ustadz, ini kalau mata batinnya sempat terbuka gini atau dibukakan secara izinnya beliau, bisa ditutup nggak sih Pak Ustadz? Iya. Ya insya Allah bisa. Bisa ya, nanti bisa Iya, dibantu sama soalnya Pak Ustadz. agak keganggu juga sih Ustadz. Oh nggak keganggu? Ya, Nggak keganggu sama sekali? agak keganggu. Agak keganggu kan, nyesel kan? Iya. Itu yang Ibu rasakan kakinya panas, Panas saya juga gitu. pernah Kamu juga? ngerasain kayak gitu Ustadz. Saya Iya. juga pernah merasakan Ya kayak udah. gitu. Nanti kalau umumnya saya doain Ibu, Saya ikut ya. Mbak Maggie ikut ngaminin aja serius ya. Ibu sudah kuat berdiri belum? Sudah, karena Pak Ustadz mau mendoakan. Berdiri bisa ya, nanti ada Mas Robi sama Iya. anaknya ya. Ya sini. Pak Ustadz, saya persilakan. Iya, Ibu Kristianti. Aminkan doa saya. Serius. Karena di dalam ini udah banyak sekali ilmu dari orang pintar. Insya Allah saya akan bantu ngeluarin. Kemudian dari kerajaan jin yang masuk dari kaki tadi, sebagian sudah nempel di kaki anak buahnya. Kemudian teluhnya juga ada, kemudian di punggung. Punggung masih panas? Masih ya? Oke. Aminkan doa saya. Khusuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yaitu Ibu Kristianti, ya Allah. Amin. Aku mohon kepadamu jika beberapa tahun belakangan ini Ibu Kristianti sering kesurupan, ya Allah. Amin. Di mana di dalam tubuhnya banyak sekali ilmu-ilmu yang saling bertengkar, bertempur sehingga fisiknya Ibu Kristianti tidak mampu menahannya, ya Allah. Ya Allah, jika sakitnya Ibu Kristianti disebabkan karena kesalahan-kesalahan dan dosa Ibu Kristianti,
Aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa Ibu Kristianti ya Allah, amin. Ampunilah dosa-dosa Ibu Kristianti ya Allah, amin. Ampunilah dosa-dosa Ibu Kristianti ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Kristianti banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Kristianti ya Allah, di mana ilmu-ilmu tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mohon kepadamu ya Allah, jika ilmu tersebut musyrik di hadapanmu, aku mohon agar engkau ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Ibu Kristianti ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Ibu Kristianti ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuh Ibu Kristianti ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuh Ibu Kristianti ya Allah, amin. Ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Kristianti banyak sekali ilmu-ilmu pengobatan, ilmu penyembuhan dari orang-orang pintar dan dukun-dukun ya Allah, jika ilmu-ilmu tersebut musyrik di hadapanmu ya Allah, ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Kristianti ya Allah, amin. Ampunilah dosa-dosa musyrik Ibu Kristianti ya Allah, amin. Ampunilah dosa-dosa musyrik Ibu Kristianti ya Allah, amin. Ustadz, tadi aku kayaknya dari perut nih kayak bergejolak gitu Ustadz. Kayak langsung mau keluar gitu Ustadz. Terus tadi itu sih udah keluar tadi, kayak aku ngerasa mual yang begitu mual banget, bergejolak gitu di perut aku. Nggak tahu karena suasana atau karena apa, saya nggak ngerti. Terus tadi udah keluar sih. Apanya yang keluar? Ya Ya mungkin pernah bersarang sebelumnya begitu. Karena sering tadi ke sih orang cuman pintar, air aja sih yang keluar. Sering ke orang pintar. ada saudara ilmu Paus. dalam tubuhnya, ada amalan-amalan, ada bacaan amal yang dikirim. Kalau ke orang pintar sih saya nggak pernah sih Ustadz. Orang tua saya sih yang. Iya, Saya sih itu. enggak. Kamu Iya. udah enakan? Tadi sih agak gimana ya, badan tuh kayak lemes gitu, kayak goyang gitu Ustadz. Ada sihir sebenarnya di dalam tubuhnya. Sihir Ustadz. Iya, insya Allah. Serem amat Masih Pak ada, Ustadz udah. Masih. Oke Maggie, hati-hati, fokus ya. Ternyata kamu ada ilmu sihir di dalamnya, nanti bisa tanya sama Pak Ustadz ya. Ternyata nanya sama dukun aja bisa bahaya Pak Ustadz, walaupun cuma nanya ya. Iya, bahaya masalah imannya juga. Karena kalau datang ke orang pintar, dia bertanya, ya dia datang, 40 hari itu ibadah kita tidak terima oleh Allah Ta'ala. Naudzubillah, di situ maksudnya. Apalagi ada barang yang memang itu musyrik, kita ada masuk tubuh kita. Walau alam ya, kapan kita itu diampuni dosa musyrik kita kalau barangnya itu masih di tubuh kita. Ya, makasih Pak Ustadz ya. Nah, Ibu tadi setelah didoakan Pak Ustadz, apa sekarang ada? Apakah setelah tadi hampir banyak yang keluar, Ibu bereaksi? Apa? Gimana rasanya Ibu? Punggung sebelah kiri ini masih agak sakit. Agak sakit Iya, dengan agak tadi sakit. sakitan mana? Enakan sekarang. Ya. Tapi yang atas udah enak, tapi yang masih agak Bawah sakit. masih, karena dia keluarnya lewat ke bawah Ibu. Oh iya. Jadi nggak apa-apa insya Allah. Jadi keluarnya lewat bawah, kemudian ada satu hal lagi, Ibu sering jengkel sama Bapak ya walaupun disimpan. Iya. Benar ya? Iya. Oke. Sekarang mau nggak Ibu mendoakan, mohon ampun kepada Allah mulai hari ini? Doanya gampang, ya Allah jika aku sering jengkel marah pada almarhum suamiku, aku mohon ampun kepadamu. Astagfirullahaladzim. Ulang lagi doa itu, ya Allah jika aku sering jengkel marah kepada suamiku, ampuni dosa-dosaku. Astagfirullahaladzim. Ulangi doa itu, mau kira-kira? Mau. Benar ya? Iya. Kemudian kalau umpamanya, ya Allah jika ada ilmu suamiku yang menyerang diriku, aku mohon kepadamu, ampunilah kemarahan ilmu suamiku yang menyerang diriku. Mau begitu? Mau. Ikhlas? Ikhlas. Lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, insya Allah kayak seperti itu biasanya nanti nyaman. Insya Allah ya. Iya. Ya, makasih Pak Ustadz ya. Mas Fahri ya. Mas Fahri, kita kan sama-sama
anak yatim. Maksud aku ibu kan sendirian ya. Pak Ustadz sudah bantu dari sini, saya sih berharap kamu juga bantu dari rumah. Mamanya didampingin, ya kalau mamanya butuh hiburan, tolong dihibur. Jangan malah sering keluyuran ya. Karena yang bikin ibu kita itu kuat itu kita. Bukan orang lain. Ya. Kamu ganti bapak, kita ganti bapak. Sayangin ibu kamu. Ya. Masih punya adik 3. Iya, apalagi kamu paling tua kan. Jadi kamu nggak boleh keluyuran atau apa. Beliau butuh teman di rumah. Ya, kamu ganti bapak. Ya. Ada kesalahan nggak sama ibu? Coba. Enggak, dia baik. Baik, Masa, alhamdulillah. Mas, Kalau baik gitu. dia. Ya. Tanggung jawab sama adik-adiknya juga tanggung jawab. Jadi tugas di rumah, Pari, kalau ibu ada dendam sama almarhum bapak, diingetin tadi kata Pak Ustadz, doanya, istighfar. Ibu ya, harus ikhlas. Oke, semoga cepat sembuh ibu. Ya. Terima kasih. Ya, pemirsa, setelah satu ini Rahasia Batin akan kembali dengan narasumber kita yang lain. Jangan kemana-mana. Ustadz Danu masih bersama kita di Rahasia Batin dan masih bersama dengan bintang tamu kami yaitu Maggie. Maggie, ini Kak Robi pengen nanya nih, tadi reaksi kamu ketika Pak Ustadz menyampaikan ada ilmu sihir di tubuh kamu yang masih bersarang dan sesungguhnya beliau sudah tahu lama, tapi baru disampaikan sekarang. Berapa tahun yang lalu, Ustadz? Wah, lama. Jadi itu udah lama bersarang, Pak Ustadz. Udah. Reaksimu apa tadi? Kaget sih. Dan percaya nggak percaya sih, Ustadz. Iya kan kejadian dialami Mbak Maggie sendiri. Yang waktu kita di itu ya, Ustadz. Iya. Pernah ngomong Ustadz dulu. Oh, Ustadz pernah ngomong. Pernah ketemu Ustadz di Pekanbaru, kita di satu acara yang sama, bilang katanya Mbak Maggie ada kerajaan jin ya Ustadz ya. Iya. Waktu percaya nggak percaya sih, masa sih gitu. Sebenarnya dia juga diserang kerajaan jin juga, sama. Itu yang Prosesnya dimaksud, mirip. maaf Ustadz, yang dimaksud kerajaan jin itu gerombolan jin Iya, atau? gerombolan, ada ribuan bahkan bisa jutaan itu langsung nyerang kayak Ibu Kristianti tadi itu jutaan sudah dia. Terus gitu. Jadi Ustadz, yang mau saya tanyakan yang dimaksud sihir yang ada di yang Tubuh. katanya ada di badan saya ini, itu bikinan orang atau goib Ustadz? Ada dua ya sihir. Intinya kalau mau berbuat dolim ini ada dua, satu dari orang, yang kedua itu dari kerajaan jin yang memang masuk ke tubuh Mbak Maggie. Jadi yang mereka masuk itu kenapa? Karena memang di tubuhnya Mbak Maggie ini kan ada ilmu dari orang tua nih. Iya. Nah kerajaan jin itu Mbak Maggie kan kemana-mana kan pergi nih. Iya. Nah lewat ke daerah tertentu kan biasanya ilmu yang di dalam tubuhnya Mbak Maggie ini akan menarik musuh-musuh dari ilmu ini. Nah kemudian Mbak Maggie itu biasanya dikuntit dah. Terus kemana itu diikutin. Nanti dicari kelemahannya biasanya. Nah setelah kelemahan itu ketemu dia akan masuk. Melalui kaki bisa, melalui punggung, nggak nyaman, berat dan sebagainya seperti itu. Nah Ustadz ini kan tadi Maggie sudah secara tidak langsung ikut didoakan oleh Ustadz. Bahkan beliau bereaksi. Iya. Apakah di rumah ada doa-doa yang Maggie harus juga? Insya Allah bisa. Doa seperti itu bisa. Asal khusyuk, kemudian doa itu untuk diri sendiri kan gitu. Tadi kan saya doa untuk Ibu Kristianti. Nah Mbak Maggie bisa aja doa untuk dirinya sendiri kayak tadi. Urutannya ya kurang lebih seperti itu. Ada apa aja, ada ilmu dari orang tua sebelumnya ya didoakan. Mohon diampuni dosa musyrik orang tua sebelumnya dulu. Jadi jangan langsung mohon dikeluarkan, jangan. Didoakan aja biar diampuni. Pada waktu nanti doakan diampuni, biasanya ilmu itu terus kendor dia dari tubuhnya. Ilmu itu kendor dia. Dia lolos. Kemudian kalau ada sihir terus santet, dia nyengkrem. Nah kalau umpamanya kita doain ampuni dosa-dosa orang yang berbuat zalim melalui sihir terus dan santet. Ampuni dia ya Allah. Nah ini pada ampuni dia kendor. Nah, nanti keluarnya insya Allah gampang. Amin ya Allah. Amin. Seperti Padahal itu. tuh Maggie hanya sekedar bertanya sama orang pintar ya. Gak kebayang kalau misalkan ada yang pasang susuk lah apa segala macam. Ada yang pasang susuk nggak di sini nggak ada? Ada. Oh, Pak Ustadz? Ada. Oh ada kata Pak Ustadz. Ayo lo hati-hati Yang mana tuh. tuh, Ustadz? Sekedar Jangan, bertanya jangan. saja kata Pak Ustadz tadi itu kerajaan jin ya bertanya kepada orang pintar kerajaan jin bisa neror kita. Bayangin kalau misalkan Anda pasang-pasang sesuatu. Oke, Pak Ustadz, kita langsung menuju ke narasumber kedua kita ya. Langsung saja, ini dia.
Assalamualaikum. Salam. Umur 32 tahun dari Curug Kalimalang. Oh, dari Kalimalang Iya. ya. Ini satu rumah masih? Iya, pisah. Oh, bisa. Kakaknya namanya siapa? Aku Siti Soleha. Oke, Siti Soleha dan Mbak Sofi ya. Oke, apa nih yang dirasakan sekarang tuh apa? Atau udah berapa lama ini pengalaman? Hampir 5 tahun, Mas. Oke. Jadi saya itu dulunya sehat, alhamdulillah. Jadi saya itu dulunya punya ayah punya kontrakan. Dia itu dukun. 2 bulan nggak bayar, Mas. Oh, yang ngontrak ini adalah dukun. Nah, Orang pintar lah. Orang pintar yang ngontrak ini. Lalu Terus dia 2 bulan nggak bayar. Saya posisi itu waktu itu habis boleh lahiran. maaf agak diangkat mikrofonnya. Habis lahiran. Ya. Saya tagih kan ya. Dia marah, Mas. Terus nggak mau bayar. Akhirnya barangnya saya keluarin kan. Nah, setelah dia pergi itu, saya tuh sering sakit. Pertama saya sakit di perut kanan. Katanya radang usus ya. Saya udah minum obat tuh selama 2 tahun tapi nggak sembuh. Terus sampai 5 tahun ini usia, terus saya hamil lagi. Alhamdulillah. Usia 7 bulan saya kesurupan, Mas, sering kesurupan. Sering kesurupan. Sering sedang kesurupan. Nah, kesurupannya itu saya itu bicaranya orang itulah. Saya lah mau dibunuh. Ayah saya mau dibunuh. Gitu. Jadi dia mengincar seluruh keluarga saya, mau dihabisin sama dia gitu. Setelah itu saya bingung lagi, kenapa perut saya kok nggak sembuh-sembuh sakitnya. Terus saya udah kolonoskopi, udah alhamdulillah normal. USG itu udah 3 rumah sakit, Mas, saya USG. Takutnya ginjal kan kanan. Tapi alhamdulillah Nihil, hasilnya sehat. nihil. Sehat. Rekam jantung udah alhamdulillah normal. Saya tuh ke UGD sampai rumah sakitnya itu udah kenal sama saya, Mas, susternya. Karena sering ke UGD, sering anfal ya. Sesek saya, sesek. Udah sesek ya udah Kayak terus ke GERD UGD. gitu ya. GERD. Dibilangnya GERD. GERD. Nah. Sering saya kayak gitu, Mas. Ya sering, yang kesini keluhannya itu, saya itu kalau jalan, kalau mau keluar tuh saya udah nggak bisa. Kadang tuh gemeteran, terus kaki tuh lemes semua, nggak bisa. Sampai dulu saya, berat badan saya sekarang turun banget. Jadi Dulunya kalau kumat 68, sekarang tinggal 55. Kurus banget ya. Kalau sedang kumat kayaknya dia tuh galak. Kalau sedang kumat, galak. galak banget. Galak tuh dipegangin bapak. Boleh atau dekatin orang gitu. mikrofonnya. Gimana? Galaknya bagaimana? Ya galak lah, nendang kaki. Kita pokoknya yang nganter kaki tuh ditendang sama dia. Sekuat kalau pegang dia, galak dia. Pokoknya mendadak aja tiba-tiba kambuh. Kadang lagi sujud sembahyang, baca Quran tiba-tiba Kumat lagi. teriak-teriak gitu. Oke. Aku pengen tahu, ini kan ditenggarai penghuninya yang ngerjain lah. Ini kan Iya. katanya dukun. Nah, salahnya saya itu saya udah 10 lebih lah orang yang nggak pintar gitu. Sekarang saya baru sadar gitu, astagfirullahaladzim. Terus saya udah ke psikiater, udah 2 kali. Udah 10 orang pintar didatengin. Saya Oke. udah ruqyah, udah lebih dari 10 kali juga udah. Sampai saya tuh dibilangnya saya depresi, Mas. Saya, ya Allah, masa saya depresi tapi saya ngerasain sakit kan. Saya bingungnya di situ. Terus sampai sekarang saya ngerasain masih sakit. Dada sama perut. Nah, kebetulan sama bapak saya juga sekarang saya sakitnya, Mas, di dada. Kayak saya bingung, ya Allah kata saya. Saya udah psikiater udah. Semua usaha sudah dijalanin tapi ya Terus hasilnya nihil. ke orang yang nggak pinter juga udah. Aku pengen tahu penghuni yang sempat diusir barang-barangnya itu tahu dari mana kalau beliau dukun? Apa memang buka praktek Buka di situ? praktek di situ. Udah tahu dukun kenapa dibolehin di situ? Nah, salahnya saya dulu kan saya kan belum punya rumah di situ, Mas. Itu kan tanah kosong dulu kan. Itu kontrakan 4 itu memang udah ada ayah saya yang ngontrakin itu orang. Saya nggak tahu kalau itu paranormal. Jadi itu kok dia tuh kalau ngobatin orang tuh udah teriak-teriaknya sama kayak gitu. Maaf ya bahasanya bahasa binatang keluar lah kayak gitu. Kasar, bahasa. Nah, saya tuh kesurupannya kayak gitu, Mas, sama. Saya bisa lihat amarah dari kakak karena pasti kamu yang sering melihat bagaimana beliau bereaksi, bagaimana ayahanda bereaksi. Sempat kesal, Ya kesel, sedih. putus asa. Gimana ya, aku cuma 2 bersaudara nih. Tapi kok dia kok kehidupannya seperti itu gitu. Malah sekarang saya tinggal di rumah orang tua, suami saya tinggal di rumah. Karena saya juga kadang merasa
Saya tinggal di rumah situ, saya kebayang sama orang itu, Mas. Oh. Jadi Terlalu jadi berbayang-bayang perasaan sama orang itu. takut ada. Jadi sudah efek ke rumah tangga sendiri ya? Iya. Anak-anak kena Anak-anak efek nggak? Enggak Ya, sih, alhamdulillah. Nggak, enggak. kamu nggak melakukan kekerasan di luar dari kesadaran kan? Memang ya kalau namanya itu kadang suka emang emosi gitu, tapi saya berusaha untuk ya Allah, saya istighfar. Tapi alhamdulillah berbulan 3 bulan ini saya alhamdulillah udah nggak kesurupan. Cuman ya saya masih merasakan sakit. Oke, Mas Robi pengen nanya, kalau misalkan Mbak Ya. Sofia, nggak harus dilihat di matanya, tapi kalau Mbak memandang Pak Ustadz, ada amarah nggak? Enggak. Coba dilihat lagi. Balaslah mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan pada Mbak Sofi, ya Allah. Balaslah mereka, ya Allah, amin. Balaslah mereka, ya Allah, amin. Balaslah mereka, ya Allah, amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jika di dalam tubuh Mbak Sofi banyak sekali ilmu-ilmu pengobatan penyembuhan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jika ada saudara-saudaraku yang membacakan Quran yang niatnya bukan lillahi ta'ala, ya Allah, dan akhirnya menjadikan banyak makhluk yang masuk menutupi tubuh Mbak Sofi, aku mohon kepadamu, ampuni kesalahan dan dosa saudara-saudaraku yang membaca Quran niatnya bukan lillahi ta'ala, ya Allah, ampuni kesalahan mereka, ya Allah, amin. Dan aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh makhluk-makhluk penyembuhan dan pengobatan serta yang mengunci pada Mbak Sofi, ya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar seluruh ilmu-ilmu sihir, terus dan santet yang dikirimkan oleh dukun-dukun yang tidak bertanggung jawab kepada Mbak Sofi, aku mohon kepadamu agar Engkau kembalikan ilmu-ilmu yang jelek, yang ganas, yang bisa menjadikan iman seseorang rusak. Aku mohon agar Engkau kembalikan ilmu-ilmu tersebut kepada orangnya, ya Allah, amin. Kun fayakun. Aku mohon kepadamu, ya Allah, agar seluruh ilmu-ilmu pengobatan, penyembuhan, dan seluruh amalan-amalan tidak sesuai dengan syariat Islam, aku mohon agar Engkau keluarkan dari tubuh Mbak Sofi, ya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan kesembuhan kepada Mbak Sofi, ya Allah, amin. Dan mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Sofi bisa meningkatkan iman dan ketakwaannya padamu, ya Allah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Sambil muji Allah ya Mbak Sofi ya. Ya, subhanallah walhamdulillah. Seperti itu. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, cukup. Gimana sekarang, apa merasa ada yang terlepas dari belenggu atau ikatan rantai sesuatu, apa yang kamu rasakan? Dadanya yang biasanya sesak itu sekarang gimana Mbak Sofi? Sakit itu, bukan sesak, Tadi ya? jadi sakit kayak tusuk-tusuk di sebelah kiri. Sesak Sekarang- tuh jarang, teman-teman lebih condong tuh ke sakit Ustaz. Heeh. Sama perut di kanan ya bawah sini nih. Sakitnya luar biasa. Kayak tusuk-tusuk. Sekarang gimana? Sekarang gimana rasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz tadi yang bereaksi apa ya Pak Ustadz? Ketika Robi minta beliau memandang Pak Ustadz, Ya ilmunya bereaksi sebenarnya. Ilmu dari dukun itu bereaksi. Ya, biasalah ilmu dukun begitu. oke.
Ya karena apa ya begitu itu permainan mereka. Tapi kan kasihan saudara-saudara kita yang katanya diruqyah nggak bisa, kan kasihan jadinya. Sebenarnya kalau saudara kita tahu caranya aja kan lebih enak sebenarnya. Tahu caranya kemudian ya doa yang baik pada Allah Ta'ala. Namanya doa itu kan ya, doa itu kita mohonnya apa sih kan gitu. Doa itu ya mohon. Ya kalau ada santet ya mohon agar santet ini dilepaskan gitu aja. Kalau memang di situ ada sesuatu ya mohon aja pada Allah. Kan semuanya hak menyembuhkan itu kan sebenarnya pada Allah. Bukan pada saya juga. Bukan, saya hanya sebagai alat aja. Kemudian saya diizinkan mengetahui, oh ini ada sihir, oh ini ilmunya bereaksi, udah biasa aja. Normal-normal aja memang ilmu dukun seperti itu. Jadi ya nggak usah kaget, biasa aja. Perkenalan lah dengan para dukun gitu aja ya. Maggie cuman ngobrol nanya doang udah ketitipan ilmu sihir. Gimana kalau kenalan? Pak Ustadz ada aja. Iya udah bisa ketahuan. Ya kan gitu ya Mbak Sofi ya, nggak enak loh bertahun-tahun begitu, tanyain tuh Mbak Sofi. Iya, sampai anak saya itu trauma. Ustaz. Iya. Anak saya sama melihat saya itu kadang takut. Anaknya berapa? Alhamdulillah 4. Oh alhamdulillah ya, nanti habis ini jadi tambah 4 lagi. Pak Ustadz, untuk kasus Mbak Sofi ini apa cukup sekali ini aja Ustadz diobatin? Enggak, ini masih proses keluar. Oh tapi belum keluar ini berarti? Sudah, Oh, ini sudah keluar, tapi proses itu kan ada perjalanan Mbak Maggie dari sini mau ke pintu itu kan ada proses keluar jalan tuh. Nah itu baru proses. Tapi insya Allah ini sudah mulai tidak ada reaksi, insya Allah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga doa dari Pak Ustadz didoakan tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maggie, terima kasih. Terima kasih. Berhenti ngobrol sama dukun ya Maggie ya. Sama Ustadz boleh? Sama Pak Ustadz boleh dong. Boleh. Pemirsa, tampaknya bermain dengan ilmu hitam sama seperti bermain dengan api. Jika tidak ingin ada asap yang mungkin saja bisa sampai ke anak cucu kita, maka jangan pernah bermain dengan api. Saya Robi Purba, pamit undur diri. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Dan terima kasih banyak telah menyaksikan Rahasia Batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.